Saya Fitian Yesram Nugroho. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Card View pada Android Studio. Card View sendiri adalah sebuah elemen untuk mempermudah kita dalam mendesain sebuah box atau sebuah kategori, ya seperti berikut contohnya. Bisa dilihat di sini ada 6 card view, di mana card view ini cirinya adalah terdapat seperti bayang-bayang gitu, seperti bayangan pada sekitarannya. Jadi sekitar boxnya ada seperti bayang-bayang begitu. Card view ini memudahkan kita untuk mendesain sebuah box gitu, agar kita tidak perlu memikirkan lagi bagaimana cara mendesain bayangannya, mendesain pinggirannya, seperti itu. Hal pertama yang perlu diperhatikan untuk dapat menggunakan card view adalah kita impor dulu dependensinya, karena card view ini secara default belum ada dalam bawaan Android Studio-nya. Jadi kita masuk ke build Gradle, kemudian di bagian dependencies kita tambahkan satu implementasi, yaitu Android x.cardView dengan versinya 1. Ya, kita tambahkan baris ini agar kita dapat bisa menggunakan card view. Kemudian kita sinkronisasi. Setelah selesai, maka kita sudah dapat menggunakan card view. Kemudian kita dapat mendesain halaman home kita dengan menggunakan card view. Pertama, jika Anda belum pernah membuat activity home, maka buat terlebih dahulu. Caranya sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Dari klik kanan, kemudian ke new, ke activity, kemudian pilih empty activity. Sekedar informasi, project yang saya gunakan pada video ini, halaman home ini adalah project yang sudah pernah saya gunakan pada saat membuat video berpindah halaman atau intent pada Android Studio. Silakan Anda lihat videonya jika belum pernah melihatnya. Sebelum kita mendesain halaman home ini, kita impor dulu konten-konten yang akan kita tampilkan, yaitu background ini yang warna biru dan putih, dan juga ikon-ikonnya yang saya gunakan ini. Di sini saya sudah mengimpornya, bisa dilihat di drawable banyak. Ada home background, ini adalah untuk backgroundnya. Kemudian ada icon book, icon building, dan lain-lain. Untuk cara mengimpornya sama seperti yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya. Sementara untuk yang PNG ini, yang background, caranya tinggal kita langsung copy paste sini dari Explorer. Misalnya tinggal kita copy, terus kita langsung kita paste di sini. Nah, kemudian tinggal OK, kasih nama OK gitu. Itu contohnya. Selanjutnya kita mulai mendesain halaman home ya. Yang pertama, paling atas saya menggunakan scroll view agar halamannya dapat di scroll ke atas dan ke bawah jika ukuran device-nya kecil nanti. Jadi bisa di scroll ke atas ke bawah. Setelah scroll view, saya gunakan linear layout. Di sini kita set match parent, height-nya match parent, terus orientasinya vertikal dari atas ke bawah.
Dan di sini kita set backgroundnya yaitu dengan tadi background yang sudah kita sediakan. Selanjutnya kita masuk ke header section. Ini header section ini yang tulisan welcome dan example@gmail.com. Jadi setelah login nanti emailnya akan ditampilkan di sini menggantikan tulisan yang ini. Videonya sudah saya buat pada video intent, silakan Anda lihat saja. Selanjutnya setelah header section ini ada welcome text-nya yang welcome, terus email text-nya. Setelah itu ada book category section. Di sini text view-nya kita tampilkan teks book kategori untuk memperjelas ini nih adalah kategori buku. Berikutnya yang paling penting adalah grid layout. Jadi kita card view ini kita susun dalam grid layout. Layout ini seperti tabel gitu yang membagi layoutnya menjadi kolom dan baris. Jadi di sini kita set width-nya match parent, height-nya wrap content. Nah, di sini kita set kolomnya 2. Jadi ada 2 kolom nanti seperti ini. Kemudian row-nya adalah 3. Selanjutnya baru di sini kita atur kategori yang pertama menggunakan card view. Width-nya wrap content, height-nya wrap content, row weight-nya 1, kolom weight-nya 1, layout gravity-nya fill horizontal. Jadi agar jika ini diperlebar maka dia akan menyesuaikan si card view-nya. Ya, tuh seperti ini. Jadi dia akan menyesuaikan dengan fill horizontal, menyesuaikan ke samping. Kita kembalikan ke semula. Setelah itu kita set marginnya adalah 16 ya, jadi di sekitar ini ada 6 agar tidak terlalu dempet dengan yang sebelahnya, yang sekitarnya kita kasih 16 dp. Kemudian corner radius untuk membuat kelengkungan pada sudutnya 8 dp. Card elevation-nya 4 dp. Card elevation ini untuk mengatur ininya, bayangan dari si card view-nya. Semakin besar ininya, card elevation maka akan semakin luas bayangannya. Nah, seperti ini. Semakin luas pinggirnya. Kita kembalikan ke 8. Setelah itu, setelah kita set card view-nya di dalamnya, nah, kita gunakan linear layout agar mudah. Kita set wrap content, gravity-nya center agar ke tengah. Kemudian orientasinya vertikal karena kita akan menambahkan teks di bawahnya, jadi kita set vertikal. Paddingnya 24 agar memberi ruang di sininya sekitar 24. Kemudian kita gunakan image view untuk menampilkan ikonnya. Kita set width-nya ya disesuaikan saja. Gravity-nya center, kemudian kita ini content description-nya opsional. Kemudian kita yang paling penting ada ini src-nya kita masukkan dengan icon yang sudah kita import. Gitu. Selanjutnya ada text view untuk memperjelas nama kategorinya.
wrap content, gravity-nya center, margin top-nya 4 dp, kemudian kita kasih teksnya, arsitektur, dan warnanya. Sudah. Jadi hanya itu saja untuk membuat sebuah box kategori menggunakan card view. Sisanya tinggal di copy paste aja. Sama. Ini sama. Hanya yang membedakan adalah ininya kita ganti si iconnya, impornya kita ganti, dan teksnya kita ganti. Sama, ke bawahnya juga sama. Tinggal di copy aja. Kemudian di sini saya ada tombol logout bawaan dari proyek sebelumnya. Selanjutnya mari kita langsung ke demonstrasinya. Kita run. Kita coba login, kita masukkan email, kemudian passwordnya adalah 12345. Kita login, nah kemudian muncul halaman home yang baru saja kita desain menggunakan card view. Halamannya bisa di scroll ke atas ke bawah, dan nanti mungkin dalam untuk pengembangan ke depannya saat kita mengklik salah satu ini card view, dia akan menuju ke halaman lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.